Okay, hello everyone. Uh, I'm just gonna use Indonesian right now, bahasa Indonesia because jadi gue bakal perkenalkan dulu, nama gue Marsa Putrandari, biasa dipanggil Marsa. Jadi gue sekarang bakal lanjut baca buku Laut Bercerita. Alasan kenapa gue rekam adalah satu, buat dokumentasi gue iseng aja. Yang kedua, kayak kalau direkam itu menjadi salah satu motivasi gue juga buat terus baca. Because the thing about me is that I really have a commitment issue when it comes to reading books. Like, jadi ini salah satu bentuk gue untuk melawan diri gue sendiri, melawan rasa malas, melawan commitment issue tadi terhadap baca buku. Karena at the end of the day, gue tahu dan gue sangat aware, sadar bahwa membaca buku adalah satu skill dan juga kayak satu kebiasaan, habit yang sangat penting, yang kayak mungkin sometimes kita nggak sadar, atau bahkan kita kayak underestimate atau meremehkan the power of reading books. Kayak menurut gue itu, baca buku itu bisa meningkatkan vocabulary, meningkatkan skill kita dalam kayak mengolah suatu cerita, atau bahkan bisa menambah skill kita juga untuk bisa I feel like I'm just repeating things, but like skill kita untuk bercerita, storytelling skill. So gue bakal lanjut baca buku, judulnya ini Laut Bercerita, ditulis oleh Leila Chudori. Hope gue nggak salah pronounce, tapi kalau gue salah menyebutkan nama beliau, nama penulis ini, gue sangat minta maaf. Tapi ini adalah salah satu buku novel yang paling terkenal saat ini, yang paling hot saat ini, karena setahu gue ini bakal dibuat filmnya. Jadi kita bakal baca bagaimana ceritanya. Gue bakal baca buku ini selama 1 jam. Jadi kita lihat, pokoknya sebelum ini sampai 1 jam, gue gak bakal berhenti baca sampai kapanpun itu. Sampai halaman berapapun itu, pokoknya harus 1 jam. Oke, jadi gue pasang timer dulu. Kebetulan gue sebenarnya udah mulai baca. Sekarang gue bakal lanjut di halaman 112. Okay, let's just jump in. Let's start. Timer 1 jam. Set. Oke. Blangguan 1993. Seonggok jagung di kamar tak akan menolong seorang pemuda yang pandangan hidupnya berasal dari buku dan tidak dari kehidupan. Aku bertanya, apakah gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalannya. Ini adalah Sajak Seonggok Jagung, karya Rendra. Sebelum aksi tanam jagung Blangguan terjadi Kwangju. Jika Blangguan adalah aksi kami yang paling melekat di benak untuk waktu yang lama, dan aksi Ngawi dianggap berhasil, maka jauh sebelumnya kami pernah belajar dari kegagalan diskusi Kwangju. Di awal tahun 1993, kami pernah merancang sebuah diskusi terbatas di film Kecut. Ini juga salah satu yang gue gak tahu gimana pronounce-nya, tapi film Kecut. Minta maaf banget kalau gue salah. Kawan-kawan Wirasena memutuskan sebaiknya mahasiswa dari berbagai kampus Jogja diundang mengikuti diskusi penting ini. Kinan dan Alex ke Manila untuk mengikuti konferensi peran gerakan mahasiswa dan aktivis dalam perubahan di Asia Tenggara setahun lalu. Karena itu kami menyelenggarakan diskusi Kwangju yang dibandingkan dengan People's Power Manila. Pemberontakan Kwangju tahun 1980
adalah studi kasus pemberontakan di Korea Selatan yang gagal dalam melahirkan demokrasi, sedangkan People's Power ETSA berhasil menumbangkan Presiden Marcos yang kemudian menjadi sumber kecemburuan karena kami berangan-angan agar kekuatan semacam ini bisa terbentuk di Indonesia. Beberapa kali aku menyampaikan dengan setengah bergurau, para aktivis tak perlu bermimpi Indonesia akan pernah mengalami people's power seperti ETSA. Selain Indonesia tidak memiliki keintiman dengan Amerika Serikat seperti Filipina, masyarakatnya terlalu heterogen, kataku sambil merujuk pada peran gereja yang cukup vital dalam pergerakan hari-hari terusir Presiden Marcos. Kinan dan Alex selalu berpikir positif dan menganggap mimpi dan cita-cita adalah satu hal yang sama dan sebangun. Indonesia tak memerlukan Amerika Serikat laut, cukup jelas untuk menengah yang melek politik. Cukup kelas menengah yang melek politik dan aktivis yang tak lelah menuntut. Untuk itu, kita harus melihat kekompakan perlawanan mahasiswa pada peristiwa Gwangju. Demikian jawab Kinan dengan penuh semangat. Aku ingat betul bagaimana Kinan dan Alex menyiapkan materi diskusi itu dengan serius. Mereka mencatat pointers dan berbagai tugas. Kinan akan membicarakan persamaan beberapa negara di Asia Tenggara yang memiliki persamaan problem dan hubungan dengan militer, dan mengapa Gwangju bisa gagal, mengapa People's Power bisa sukses. Alex berencana merepresentasikan slideshow rekaman foto-foto mahasiswa dan anak-anak muda yang dulu terlibat Gwangju. Terus terang aku sangat ingin menyaksikan presentasi Alex karena dia bekerja sedemikian keras untuk mencari-cari para mahasiswa dan aktivis yang terlihat pada foto-foto dari fotografer terkemuka saat itu. Kemudian dia merekam foto mereka kini. Sebuah foto esai sebelum dan sesudah gerakan Gwangju. Aku juga ingat bagaimana Cereweta Naratama mengomentari beberapa foto rekaman Alex dan menyarankan urutan mana yang perlu dibicarakan pada awal presentasi. Dan menyarankan urutan mana yang perlu dibicarakan pada awal presentasi dan siapa yang harus disebut belakangan. Sementara Alex dan Naratama berdiskusi atau berdebat dengan nada tinggi. Gusti memotret mereka dengan rentetan blitz. Aku ingat betapa aku heran mengapa Gusti sangat akrab dengan blitz dan selalu merasa membutuhkannya meski pada siang hari. Tapi aku lupa bertanya karena kami terlalu sibuk membantu membuat selebaran diskusi yang kami distribusikan di beberapa pelosok terpilih kampus Yogyakarta. Entah bagaimana, rupanya selebaran itu jatuh ke tangan Intel. Diskusi itu belum sempat dimulai ketika terjadi penggerbekan di Pelem Kecut. Tiba-tiba saja serombongan Intel berbaju preman dan beberapa polisi dan aparat Kodim masuk begitu saja ke ruangan Pelem Kecut dan menuduh kami sedang merencanakan aksi keonaran buruh di Jogja. Kinan, Bram, Sunu, Alex, dan aku diangkut dan diinterogasi sepanjang malam. Tapi karena Kinan bersikeras menunjukkan beberapa dokumen sejarah peristiwa Gwangju berbahasa Inggris, akhirnya mereka melepas kami keesokan hari. Karena merasa tema diskusi kami sama sekali tak berbahaya. Kecuali Bram yang permisi kembali ke Pelem Kecut, kami semua memilih kembali ke Sayegan sambil mencoba menganalisa bagaimana aparat sudah bisa memegang selebaran yang kami sebarkan secara terbatas. Kami paham bahwa menyebar selebaran untuk para mahasiswa dan aktivis akan beresiko. Tapi kami tidak menyangka penyebaran yang agak mendadak itu hanya sehari sebelum tanggal penyelenggaraan diskusi bisa segera menyebabkan penggerbekan. Suno langsung berkesimpulan ada seorang di antara kami yang membocorkan rencana diskusi terbatas ini. Kinan masih mencoba membuang kecurigaan itu, meski sekarang dia mulai mendengarkan keluh kesah kecurigaan kami. Naratama tidak ada di sini. Dengan tak sabar, Daniel langsung menunjuk siapa yang perlu dicurigai ketika kami baru saja tiba di rumah hantu Sayegan. Mana dia? Saya harus meminta Tama untuk ke Jakarta. Ada yang harus diurus. Jawaban Kinan langsung membuka Daniel dan kawan-kawan lain yang sudah sejak lama mencari alasan untuk memusuhinya. Hening.
Daniel sudah mau buka mulut dan membatalkan protesnya keyakinan menggelengkan kepalanya. Akhirnya kami tak bisa menyimpulkan kebocoran itu datang dari kelompok Winatra, Taraka, apalagi Weresena. Tetapi Bram mengingatkan, mungkin saja mahasiswa yang keluar masuk Segan masih ada yang polos dan menyebar selebaran itu ke arena yang tak ditunjuk sebagai titik distribusi. Sunu, Daniel, Alex, dan aku masih yakin bahwa kami harus agak berhati-hati pada Tama. Karena tekanan kami terus-menerus, akhirnya Kinan menyerah dan tidak menyertakan Naratama dalam aksi belangguan. Dari balik jendela bus, aku hanya melihat kegelapan yang sesekali diselingi 1-2 lampu jalan menuju belangguan di penghujung Jawa Timur. Aku rasa kami sudah akan memasuki kawasan Ngawi. Hutan jati di kiri kanan, jalan berkelebat mengingatkan betapa kaya rayanya negeri ini dan betapa miskinnya hidup kami. Tak hanya kelompok Wirasena, Winatra, dan Taraka Yogyakarta, tetapi juga kawan-kawan Winatra dari Jakarta, Semarang, Solo, Surabaya mengirim perwakilan untuk bergabung atas nama Aksi Mahasiswa untuk Belangguan. Sudah beberapa tahun terakhir, Bram, Kinan, Julius, Alex, dan tim Winatra Jawa Timur mempelajari dan mendata konflik petani dan tentara di kawasan ini. Lahan pertanian rakyat desa Belangguan digusur secara paksa karena daerah kediaman dan lahan mereka akan digunakan untuk latihan gabungan tentara dengan menggunakan mortar dan senapan panjang. Lahan pertanian jagung mereka digusur bulldozer. Mendengar ini, lantas saja aku teringat sajak seonggok jagung karya Rendra, sang penyair. Dan aku sama-sama mengusulkan agar mahasiswa dan aktivis melawan tentara dengan aksi tanam jagung. Kami tak punya senapan dengan bayonet. Kami tak punya otot, tak punya uang. Gerakan kami semua bermodalkan semangat, uang pribadi, dan sumbangan beberapa individu yang secara diam-diam sudah muak dengan pemerintahan Orde Baru yang semakin represif dari tahun ke tahun. Kali ini, kami menambah senjata perlawanan itu dengan sajak dan aksi penanaman jagung. Akhirnya kami berangkat dari Jakarta pukul 9 malam menuju Pasir Putih, Situbondo. Perjalanan belasan jam di atas bus itu memang cukup panjang. Namun bus besar yang menampung 40 mahasiswa dan aktivis muda yang masih percaya kata perjuangan dan lawan itu tak menghalangi kami untuk mengisi waktu dengan berbincang, bergurau, dan meneriakan yel-yel dari bait-bait sajak seonggok jagung yang penuh gelora. Sang penyair, Julius, dan Dana sengaja duduk di belakang dekat pintu bis karena mereka merokok dan hanya berani menyalakan kreteknya saat kami sesekali berhenti untuk menumpang ke toilet di beberapa detik. Di depan adalah anak-anak Jakarta yang terlihat dari penampilannya yang bening dan ransel besar yang mengingatkan aku pada anak-anak muda yang akan bertamasya. Aku tak berani terlalu sering menoleh ke belakang karena 3 baris di belakang bangku kami adalah tempat duduk Anjani, Coki, dan Abi. Dari ekor mataku, aku bisa melihat Anjani membuka buku sketsanya sambil sekali menjawab pertanyaan Coki. Sementara Sunu sudah mulai terdengar dengkurnya yang halus. Aku masih saja terbelalak meski sudah mencoba merebahkan kepala. Tempat-tempat yang bisa membuatku tertidur nyenyak hanyalah tempat tidur atau bangku panjang. Sunu seperti juga Bram, Kinan, Julius, dan Dana adalah orang-orang yang bisa tidur sambil berdiri atau cukup bersender pada tembok. Sedangkan Daniel untuk waktu yang lama sering menggunakan ranselnya sebagai substitusi guling agar dia tertidur. Aku mencoba melihat keluar jendela yang masih gelap dan mencoba menjamkan mata. Celaka. Yang muncul justru wajah Anjani yang membuatku gelisah dan semakin sulit tidur. Aku mencoba-coba membolak-balik kepalaku. Rupanya semua monyet di sebelahku terganggu oleh kegelisahanku. Mungkin kau harus segera tidur dengan dia. Jadi urusan Sunyamu beres. Sunu menggerutu sambil tetap memejamkan matanya. Jangankan tidur, mencium saja dia belum.
Alex yang biasanya pendiam itu ikut-ikutan rewel. Hah? Kapan dia berani mencium? Tiba-tiba saja Daniel dari kursi seberang ikut nyemplung dalam diskusi tanpa tujuan ini. Sudah terlalu lama Ngana hanya saling memandang bertukar bicara. Nanti si Tama yang berhasil, Ngana gigit jari. Jangkrik. Tiba-tiba kok semua berani mengeroyok aku, seolah-olah mereka semua jagoan pacaran. Keroyokan ini persis gaya anak-anak SMA yang tidak mutu. Oke, aku harus mengakui, Daniel yang kulitnya putih bersih dan mukanya tak akan kunjung tua, biasanya menjadi incaran mahasiswa semester pertama. Karena mereka belum tahu kerewelannya. Alex selalu disukai karena suaranya yang merdu, dan entah kenapa alis yang tebal itu menjadi magnet. Ditambah lagi dengan gayanya yang membawa kamera di dalam ranselnya, jadilah dia seorang Robert Capa dari Flores. Hanya kali ini Kinan sudah melarang Alex membawa kameranya karena aksi tanam jagung agak beresiko. Jadi Alex sudah memotret area itu pada saat kunjungan pendahuluan bersama Bram, Kinan, dan Julius. Sunu yang berwajah agraris dan berkulit sawo matang itu punya pacar yang tetap ya setia bernama Nilam, anak fisip. Nilam yang manis dan begitu cinta dan setia pada Sunu punya mentalitas yang sama dengan keluargaku. Bangga dengan aktivitas Sunu, tapi senantiasa khawatir karena Sunu sudah beberapa kali ditangkap dan dilepas polisi akibat aksi-aksi yang kami selenggarakan. Dari kami berempat, memang hanya akulah lelaki yang pasif, setengah tolol, dan hanya bisa mengagumi perempuan dari jauh. Shh. Aku melirik ke belakang. Khawatir 3 pelukis mural itu mendengar ocehan monyet-monyet jelek ini. Volume suara Sunu malah semakin tinggi. Payah kau laut, Ngana Tama aja lebih berani. Alex tertawa meski matanya masih tetap terpejam. Dia hanya akan sibuk membayangkan dan menulis cerita pendek saja tentang Anjani, sementara Naratama sudah asik berciuman, bergulat, Shhh. Aku berseru semakin galak. Mulut Alex kubungkam dengan telapak tanganku. Sunu, Daniel, Alex tertawa semakin ramai hingga membangunkan teman-teman yang duduk di sekitar kami. Ketiga sahabatku memang tai kebo. Mereka mengenalku dengan baik, mereka tahu isi hatiku, jantungku, bahkan pori-pori kulitku sehingga sukar sekali mengelak. Tai lah. Sunu tersenyum melihat aku tak berkutik dan mencoba memejamkan matanya kembali, sedangkan Alex dan Daniel merebahkan kepala masing-masing. Aku ikut-ikutan mencoba beristirahat dan menghindar serangan mereka, dan untuk mengingat-ingat bagaimana ketiga kawanku ini menjadi kenal betul dengan diriku, meski aku jarang sekali bertransaksi informasi pribadi. Kami berempat nyaris tak terpisahkan di Pelam Kecut maupun Bulak Sumur. Alex dan Daniel kebetulan sama-sama kuliah filsafat, aku sastra Inggris, dan Sunu sastra sejarah. Tapi kami tidak terlalu tertarik membicarakan kuliah kami, kecuali ada yang merasa kesulitan menulis tugas esai. Dan soal kesulitan menulis esai hanya dialami Daniel karena dia senang membuat rumit yang sebetulnya sederhana. Sedangkan Sunu, Alex, dan aku lebih suka membicarakan diskusi-diskusi politik yang diselenggarakan Persma yang semakin hangat karena ramainya kasus gedung Ombo, dan bagaimana akhirnya kami terlibat karena saya tak cukup sekedar meliput dan menuliskannya. Belakangan itu pula yang menyebabkan kami semua terlibat dengan diskusi-diskusi dan bergabung dalam struktur Winatra. Tapi diskusi yang paling menyenangkan adalah jika kami membicarakan perempuan yang kami suka. Kami berempat adalah laki-laki bodoh yang sampai sekarang belum paham karakter perempuan kecuali di tempat tidur. Tentu saja kami semua sudah melepas keperjakaan kami, tetapi itu bukan pengalaman yang menyenangkan, bahkan bagiku rada memalukan. Seks yang terjadi pada masa pertumbuhan biasanya mengecewakan karena terlalu banyak fantasi bahwa hubungan seks akan dahsyat dan meledak-ledak. Ternyata ketika kali pertama aku mengalaminya bersama pacar pertamaku, aku sama sekali tak tahu bahwa peristiwa itu
bisa selesai hanya dalam waktu beberapa detik. Kok bisa? Bagaimana film-film dan novel menggambarkan adegan seks begitu rupa sehingga terasa cantik, bergelora, sekaligus mengguncang? Apakah mungkin seks sebaiknya hanya dilakukan dengan orang yang sangat kita cintai? Tapi, sudahlah. Dengkur Suno yang halus sudah mulai terdengar dan saling bersautan dengan dengkur Daniel. Aku mencoba memejamkan mata karena pasir putih masih jauh, sementara tujuan kami adalah Belangguan. Kami tiba di pasir putih ketika matahari merekah dan balik awan. Bus kami yang panjang dan besar itu berhenti perlahan-lahan. Sementara seisi bus masih tertidur, dengan tak sabar aku berdiri dan menjenguk dari jendela. Pasir putih itu bukan sekedar nama. Di hadapan kami, hamparan pasir putih seperti sebuah karpet sutra yang tak bertepi. Ketika orang menyebut Indonesia yang indah, pastilah maksudnya bukan Jakarta yang penuh sesak atau identik dengan kemacetan, melainkan semua pantai yang seolah bersatu dengan pucuk langit seperti ini. Ketika bus betul-betul berhenti tanpa menanti ketika kawanku bangun, aku langsung saja melorot keluar dari tempat dudukku dan loncat dari bus yang menyekap kami selama belasan jam. Aku membuka sepatuku dan menentengnya berlari, merasakan pasir yang langsung mencium telapak kakiku. Aku bisa melihat Nun di penghujung di sana. Perlahan-lahan matahari mulai bergerak dan selajur cahayanya membuat riak seperti lautan berlian. Rasanya aku tidak percaya hanya beberapa jam dari sekarang kami akan berteriak, mengepalkan tangan, dan nekat melakukan aksi tanam jagung. Rasanya ingin menetap di sini selama-lamanya. Astaga, aku membalikkan badan dan Anjani sudah berdiri di belakangku sambil menenteng sepatu kets putihnya. Betapa kecilnya sepatu kets itu, dan betapa cantiknya jari-jari kakinya yang dikerubung pasir itu. Aku cemburu pada pasir putih situ Bondo yang diperbolehkan memeluk dan mencium kakinya. Aku juga ingin menjadi pasir dan menempel di antara jari-jari kakinya itu. Anjani melempar pandangannya ke sekeliling kami, seperti mengawasi apakah ada yang menyaksikan kami. Lalu melangkah semakin mendekatiku, meski matanya memandang matahari yang nampak semakin gembira bertemu dengan kami. Hari makin terlihat terang, dan kulihat monyet-monyet berambut kusut dan wajah setengah mengantuk. Daniel, Suno, dan Alex yang satu persatu keluar dari bus, disusul kawan-kawan lain. Sebagian mencari WC, sebagian lagi mungkin ingin mencuci muka, sebagian langsung merokok. Aku sendiri mendadak ingat bahwa aku belum bertemu Odol dan sikat gigi. Dan di sampingku ada Anjani yang tengah takjub dengan keindahan pasir putih di pagi hari. Aku ingin melipir diam-diam untuk sikat gigi, tapi pasti terasa tak sopan. Namun jika aku berdiri di sini, pasti aku harus berdialog dengan mulutku yang beraroma tak sedap. Dan kita tak akan menemukan pemandangan seperti ini di Jakarta, katanya berkomentar sambil terus berjalan menuju tepi pantai. Aku masih dalam dilema meninggalkannya untuk menyikat gigiku, tapi Anjani terlanjur melambaikan tangannya mengajakku menikmati tepi pantai yang bening itu. Aku melipat ujung celana jeansku dan berjalan menyusulnya sambil mengira-ngira bagaimana caranya berbicara sejauh mungkin agar dia tak bisa mencium bau naga dari mulutku. Aku bahkan tak sempat berpikir betapa kelakuan kami seperti anak SMA yang klise, memainkan pasir, berkecipak dengan air laut yang membasahi kakiku yang jelek, dan menyentuh kaki Anjani yang mungil dan putih itu. Mungkin dia Ancol, kataku mencoba mengarahkan wajahku ke arah lain agar dia tidak menyadari betapa kacaunya mulutku di pagi sedini ini sebelum bertemu dengan Odol dan sikat gigi. Anjani tertawa, dan giginya yang putih seperti biji mentimun itu seperti selalu menggosok gigi setiap 2 jam, saking terlihat rapi dan bersih. Dari jauh aku melihat ketiga monyet tersenyum-senyum, menyaksikan kami yang sedang bermain air di tepi pasir putih. Suno bahkan mengancungkan jempolnya. Daniel meniru gaya orang berciuman,
Bajingok. Pagi semakin terang. Seisi bus nampaknya sudah turun dan tersebar kemana-mana. Kemarin, Kinan sudah mengingatkan kami sarapan pagi di Pasir Putih, sembari menanti jemputan kawan-kawan yang sudah terlebih dahulu berada di Belangguan. Aku melihat kawan-kawan yang sudah bergerak ke kawasan warung mengikuti langkah Kinan, dan tak satu pun dari mereka yang memanggil kami. Anjani berjalan menjauh, menyuruh pantai, seperti tak peduli bahwa seharusnya kami mengikuti rombongan Kinan dan Bram. Akhirnya aku mengikutinya dari belakang dan bertanya apakah dia belum lapar. Dia tak menjawab. Sial, kakinya kecil itu ternyata bisa mengambil langkah panjang dan sigap. Jani, kita harus bergabung dengan mereka untuk sarapan. Jemputan dari Belangguan akan datang sekitar 2 jam lagi. Menurut Alex, Pak Subroto sudah menanti di Belangguan. Mendadak Anjani mengembalikan tubuhnya dan mendekat padaku, sangat dekat. Aku terkejut mematung ketika bibirnya mendekat ke wajahku dan dia berbisik. Aku harus menutup mulutmu agar kau tak bicara soal Belangguan. Begitu saja dia betul-betul menutup bibirku dengan bibirnya. Segar, kenyal, basah, dan manis seperti es mentimun. Seluruh tubuhku terasa bergetar dan ingin meledak. Setelah beberapa detik, Anjani berhenti dan melirik ke belakangku. Sambil berbisik, Anjani menyampaikan bahwa sejak tadi ada 3 orang laki intel yang membutuhkan kami. Mata aku mengikuti saja tindak tanduk Anjani. Aku merangkul bahunya dan pura-pura mengajaknya lari agar kami bisa menjauh. Jadilah kami berdua berlari berpegangan tangan, seolah-olah kami sepasang remaja SMA yang sedang indehoe di sepanjang Pantai Putih. Padahal kami tengah menghindar intayan intel. Setelah merasa sudah jauh dan aman dari ketiga laki itu, barulah aku berhenti berlari. Anjani sedikit terengah sambil menatapku. Aku merasa tolol karena ternyata Anjani lebih awas dan sigap menghadapi bahaya. Aku ingin sekali mengucapkan kata Belangguan agar dia menciumku lagi, meski tahu itu tak akan berguna. Dan aku lupa persoalan odol sikat gigi. Bibir dan lidah Anjani terasa segar dan manis di pagi hari ini. Aku bahkan lupa rasa lapar. Seluruh tubuhku bergelora dan aku terpaksa menekannya sekuat tenaga. Mereka sudah mengikutimu sejak kamu jalan sendirian ke arah pantai, kata Anjani disuruh di antara deru napasnya. Aku kurang awas, terlalu terpesona oleh matahari pagi. Jawabku seadanya dan sama sekali tidak peduli dengan para intel itu. Kita harus menyusul mereka. Anjani menunjuk arah warung. Aku mengangguk dan bertanya-tanya pada diriku sendiri, kapan aku bisa menciumnya lagi? Anjani menggami lenganku, dan mengajak aku berjalan bergabung dengan kawan-kawan lain. Insiden 3 lalat yang membentuk kami segera kami laporkan kepada Kinan. Sudah kuduga, Kinan tak terkejut mendengar cerita kami karena dia sudah memperhatikan gerak-gerik para intel. Ada beberapa yang duduk di warung dan ada yang nongkrong di mobil hitam di sana. Katanya menunjuk dengan tenang. Santai saja laut, kita jalan terus. Sebelum zuhur, beberapa mobil jemputan kawan-kawan dari Belangguan meluncur ke Pasir Putih. Kinan membagi-bagi kelompok keberangkatan ke dalam mobil Kijang abu-abu dan beberapa Colt sewaan yang sekaligus menjadi pengelompokan penginapan kami di rumah-rumah petani. Ketiga monyet habis-habisnya terus melebar. Semakin sengit cubitannya ketika Kinan memasukkan Anjani ke dalam kelompok kami. Aku tak berkutik, antara bingung karena pasti sulit berfungsi sebagai manusia biasa selama Anjani berada dalam radius yang terlalu dekat denganku, dan juga girang berharap aku bisa membalas ciuman rasa es mentimun itu. Kami naik mobil Kijang abu-abu tanpa banyak tanya karena Kinan seperti seorang kepala sekolah sudah menghalau kami untuk segera masuk mobil dan duduk tanpa banyak protes. Kinan duduk di depan, di sebelah Mas Yono, putra sulung Pak Subroto, tokoh desa yang selama ini menjadi penghubung kami dengan warga Belangguan. Aku duduk di dekat jendela, lantas Yono menyusul.
Di belakangnya Anjani ikut masuk, sedangkan Alex, Daniel, dan Gusti duduk di kursi belakang. Mau tukar tempat denganku, Jan? Sunu bertanya dengan wajah polos. Kapan-kapan ku tabok wajahnya. Anjani tersenyum dan mengangguk. Tersenyum lebar, Sunu keluar dari mobil dan mempersilahkan Anjani masuk dan duduk di sebelahku. Anjani duduk dengan santai di sebelahku dan meletakkan ransel kecilnya di dekat kakinya. Dengan beberapa pasang mata memperhatikan dari sudut mata sembari tersenyum-senyum, aku tak punya pilihan selain melihat keluar jendela. Mobil tumpangan kami bergerak dan dari jendela aku melihat Bram, Julius, Dana, dan sang penyair masih mengurus kelompok lain di mobil Colt sewaan untuk membuntuti kami di kebelangguan. Perjalanan dari Pusir Patih ke Pasir Putih. Perjalanan dari Pasir Putih ke Belangguan masih akan memakan waktu 3 jam. Dan aku tak pernah membayangkan apa yang ada di hadapan kami. Mungkin karena kami sudah sarapan, aku merasa wajah kawan-kawan nampak cerah dan optimistik. Hanya Anjani yang sesekali melihat keluar jendela dan ke belakang. Aku menyentuh jarinya agar dia lebih tenang. Anjani menatap ke depan sambil membalas sentuhan jari-jariku. Kita harus pura-pura tidak tahu bahwa mereka ada di belakang kita, kataku sambil menatap ke depan. Anjani mengangguk. Tapi mobil itu dekat sekali, mengekor di belakang kita. Kinan sudah tahu, bisikku. Seolah dengan adanya Kinan, segalanya bakal beres dan aman sentosa. Santai Jani, kata Kinan. Mereka tahu bahwa kita sudah tahu. Jadi ini seperti teater belaka. Ya mbak. Iya mbak. Anjani mengangguk. Hello friends, balik lagi sama gue Marsa. So tadi videonya itu kayak lagi di menit ke 30, jujur. Habis itu gue capek dan somehow gue pegal karena tadi tuh gue kayak duduk sila gitu doang, belakang gue gak ada sandaran atau apa. Jadi gue pause. Sorry. Jadi gue tadi pause. Dan jujur, gue udah di tahap kayak gue sebenarnya udah males banget balik lagi ke isu gue, ke komitmen isu gue tentang membaca buku. But again, I wanna be able to look back and see myself giving the hardest, like just trying my hardest to tackle my own battle, tackle my own issue. Jadi gue benar-benar kayak males banget untuk melanjutkan 30 menit selanjutnya, karena tadi gue baru baca 30 menit doang. Ini timer gue 30 menit, gue sampai pause karena gue tadi udah kayak jujur kayak agak capek dan pegel. Tapi gue memilih untuk melawan rasa malas gue dan gue akan lanjut baca buku ini untuk 30 menit ke depan. So tanpa berlama-lama, let's get started. Katanya sampai sini tadi ya. Anjani mengangguk. Tapi mobil itu dekat sekali mengekor di belakang kita. Kinan sudah tahu bisiku. Seolah dengan adanya Kinan segalanya bakal beres dan aman sentosa. Santai Jani, kata Kinan. Mereka tahu bahwa kita sudah tahu. Jadi ini seperti teater belaka. Ya mbak. Anjani mengangguk. Ingat aksi kita di Ngawi? Tanya Sunu tiba-tiba. Sengketa lahan petani yang akan diambil alih perusahaan. Go! Itu strategi Kinan, Mas Bram dan Julius yang mendampingi petani yang diintimidasi aparat.
Aku tidak ikut Anjani menimpali. Tapi Naratama bercerita tentang bagaimana serunya aksi Ngawi. Aku tak sadar ketika tiba-tiba saja aku melepas jari-jari Anjani. Dan entah bagaimana secara otomatis aku melemparkan pandangan keluar jendela. Mengira-ngira mengapa pada setiap tiang listrik di kota manapun akan selalu ada rentengan burung-burung yang bertengger tanpa takut kesetrum. Aku ingat banyak yang ikut ya, 200, 300 orang, 250. Daniel menyambar dari kursi belakang, termasuk wartawan lokal. Solid. Kami semua bersembunyi dan Julius keluar dengan megafon memberi kode. Dan tiba-tiba saja para petani muncul. Hampir 1.000 orang. Sunu bercerita dengan bersemangat. Aku tersenyum melihat Sunu yang mencoba memvisualisasikan bagaimana petani yang bersembunyi di gorong-gorong dan muncul begitu saja mengejutkan polisi dan tentara yang berjaga-jaga mengantisipasi kedatangan kami. Mereka tak menyangka akan begitu banyak petani yang berani melawan. Anjani mendengarkan dengan atentif dan sekali tertawa mendengarkan cerita Sunu. Bagaimana dia dan Julius berbicara dengan tegas bahwa mereka harus ke DPRD untuk menyampaikan agar pengambil alihan lahan harus ditunda. Julius menyatakan itu sambil melotot. Padahal sebetulnya dia berdebar-debar. Aku pegang tangannya yang gemetar. Kata Sunu terkekeh-kekeh. Kinan tempat ikut tersenyum tanpa berkomentar dan sesekali bertanya kepada Mas Yono rute mana yang lebih aman untuk mencapai Belangkuan. Di kursi belakang, Alex dan Gusti mulai berdebat soal penggunaan blitz dalam pemotretan. Dan Daniel sudah jelas ada di pihak Alex. Pencahayaan lebih alamiah tanpa blitz tololmu itu. Daniel menggerutu. Ngerti opo sampean? Ojo melok-melok. Gusti menundukkan tubuhnya dan memangku kamera lengkap dengan blitz kesayangannya. Anjani menoleh ke belakang, seperti ingin memastikan para lalat yang memutih kami. Mobil mereka sudah menghilang, kata Anjani. Dan kau, Gusti, buang saja blitzmu. Barang itu bukan saja mengganggu yang dipotret, tapi juga terlalu menonjol untuk kasih seperti ini. Buang-buang, piye toh? Barang larang iki. Gusti mencengkram kamera dan blitznya, lalu menyandarkan kepalanya, sementara Alex menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku merasa Anjani kembali menyentuh jari-jariku dan darahku terasa mengalir dengan deras ke segala arah. Ini agak gawat karena kami sedang beramai-ramai dalam mobil. Masalahnya, karena disentuh kelingking perempuan saja aku menjadi panik dan ingin mencinta. Ini gila. Aku mencoba menahan gejolakku dengan mengajak Anjani berbincang tentang komik yang kubaca sejak kecil, tentang buku-buku paling hebat yang ceritanya masih melekat di benakku. Tentang keinginanku suatu hari menerbitkan cerita-cerita pendekku. Ajaib, aliran darahku mulai normal. Napasku lebih tenang. Pada saat itulah Anjani menggenggam tanganku serat-eratnya, dan aku menggenggam kembali tanpa terganggu oleh gejolak hatiku. Rombongan mobil Kijang dan Colt akhirnya tiba di Belangkuan sekitar pukul 4 sore. Kinan sudah mengingatkan agar kami jangan keluar berbondong-bondong seperti pendukung sepak bola yang baru menghambur keluar stadion. Menurut Kinan, para intel masih mengikuti meski kini menghilang untuk sementara. Maka aku bersama Anjani, Sunu, Alex, dan Daniel berjalan bersama-sama melangkah nyaris berjinjit agar tak terlalu berisik. Sementara kawan-kawan lain berpisah dalam kelompok kecil dan berjanji untuk bertemu di rumah Pak Subroto. Pak Subroto, seorang pria yang mungkin berusia 60 tahun, berkulit sawah matang, bertumbuh kempal dan berkumis itu adalah tokoh yang dihormati dan dituakan di daerah Belangkuan. Dengan segera dia mengajak kami berkumpul dan duduk di atas tikar dalam rumahnya. Bersama Mas Bram, Kinan, Julius, dan Dana, Pak Subroto menjelaskan secara teknis bagaimana caranya 40 orang sebaiknya dibagi-bagi menginap di tempat penduduk dan menunggu saat yang tepat untuk diam-diam menanam jagung. Suasana berubah, mencekam begitu Pak Subroto menyampaikan bahwa beberapa mobil patroli sudah mondar-mandir dari kejauhan sejak tadi siang. Jumlah mereka kelihatannya cukup banyak, kata Pak Subroto mengingatkan. Dia tenang, meski wajahnya tetap was-was. Malam turun perlahan, bagai tiram panggung berwarna hitam gelap.
terdengar suara jangkrik dan kedok sawah yang saling berbincang. Mungkin merasakan begitu banyak tamu asing yang mengerumuni belangkuan. Pada saat itulah Mas Bram memutuskan agar kami bergerak untuk menempati rumah-rumah penduduk dan menanti sampai situasi aman untuk menanam jagung. Kemungkinan kita akan menanam jagung setelah azan sholat subuh. Kiran membagi 40 orang menjadi 5 kelompok yang rencananya akan tersebar di rumah-rumah penduduk. Tetapi Pak Subroto menyampaikan bahwa beberapa rumah petani di sebelah utara sudah dijaga banyak tentara. Maka akhirnya hanya 2 kelompok pertama yang saat ini menumpang di rumah petani dan kawan-kawan lain akan menyusul. Segera saja Kinan, Suno, Alex, Daniel, Anjani, dan aku menjadi kelompok pertama yang berjalan menuju rumah Bu Sumantri. Mas Bram, sang penyair, Julius, Dana, Narendra, Widi, dan Coki berpisah menuju rumah Pak Selamat yang letaknya tak jauh dari rumah Bu Sumantri. Kawan-kawan lain menanti di sebuah gubuk milik Pak Subroto yang digunakan sebagai penampungan yang terletak dekat pematang. Mereka menanti untuk menyebar diri jika keadaan sudah cukup aman. Kami berlari setengah bersijingkat agar tak terlalu berisik menuju rumah Bu Sumantri yang hanya diterangi 3 buah lampu teplok. Bu Sumantri, seorang petani yang mungkin berusia 50 tahun, memiliki sepasang mata yang tajam dan suara yang lantang menanyakan apakah kami lapar. Yang segera dijawab Kinan dengan sopan. Tenang saja Bu, jangan repot-repot. Daniel berbisik padaku bahwa dia sebetulnya cukup lapar karena memang sudah waktunya makan malam. Begitu laparnya kata si manja itu, hingga dia sanggup memakan kami satu persatu. Kali ini aku tak bisa memarahi Daniel karena aku juga lapar. Kami semua belum sempat makan siang, tapi sungguh konyol membiarkan perut saat keamanan sudah di ujung tanduk. Kami semua duduk atas tikar tanpa bersuara, karena Kinan dan Suno meletakkan telunjuk di atas bibir. Tentara sudah mulai masuk dan mengecek rumah para petani satu persatu. Suara mereka yang bentak-bentak semakin lama semakin terdengar. Mereka menanyakan di rumah manakah para mahasiswa menginap, dan tentu saja para petani berlagak heran. Seketika, entah bagaimana aku merasa bisa mendengar debar semua kawan-kawanku secara serempak. Daniel yang sudah melupakan rasa laparnya bersandar ke punggung Alex. Suno terdiam menunduk. Wajah Anjani di sampingku terkena sinar lampu teplok, dan aku tak bisa mengagumi kecantikannya karena sesungguhnya kami diserbu rasa takut. Semua wajah tampak makin pucat. Anjani tak ragu lagi, menggenggam tanganku, dan tak seorang pun punya kinanjal untuk menggodanya. Ketika terdengar berantakan tentara yang mulai menyisir rumah petani paling ujung, Kinan memberikan diri, mengintip jendela dan langsung menuju lampu teplok. Dia mematikannya satu persatu. Kini, kami duduk di atas tikar dalam keadaan gelap dan mencekam. Langkah mereka semakin dekat rumah Bu Sumantri. Saat ini, mereka tengah menggedor-gedor rumah petani yang hanya beberapa puluh meter dari kami. Suno dan aku sama-sama bangun dan mengintip dari jendela. Hanya dalam 2 detik saja, kami segera menghalau kawan-kawan untuk bersembunyi di mana saja, di bawah pan, di balik lemari, atau di bilik Bu Sumantri, karena beberapa orang tentara tampak berjalan ke arah kami. Anjani yang bertubuh kecil entah bagaimana bisa menyelip di balik pintu dapur, dan teman-teman lain sudah menyebar ke setiap pojok rumah. Bu Sumantri kelihatan iba melihat kami. Tiba-tiba saja dengan nekat Bu Sumantri memutuskan keluar dari pintu belakang. Kami tak tahu apa yang dilakukan sang ibu sampai akhirnya terdengar suara lenguan sapi dan desa Bu Sumantri mengusir-ngusir sapinya. Aku penasaran dan menyelinap ke dapur untuk mengintip apa yang dilakukan Bu Sumantri yang ternyata penuh taktik itu. Astaga, tiba-tiba saja aku lihat seekor sapi yang lepas dan terdengar seruan Bu Sumantri yang berlari kejar di belakangnya. Sapiku bedal. Si sapi, seperti binatang yang mendadak pintar dan tahu situasi melangkah ringan, malah menjauhi rumah Bu Sumantri ke arah ladang. Bu Sumantri lantas mengeluarkan suara yang sungguh pilu dengan mengatakan sapi itu kesayangannya yang sudah dipelihara sejak kecil. Sungguh ajaib, beliau bisa meratap
dan terdengar terisak-isak, sehingga beberapa intel yang tengah melangkah dengan muka garang itu akhirnya membantu mengejar si sapi lincah. Taktik Bu Sumantri mujarab. Beberapa intel langsung melangkah masuk ke area rumah Pak Slamet dan Bu Sumantri lantas menjauh. Seperti khawatir sapi lincah akan mengganggu kegiatan intimidasi mereka. Kami menghela napas. Begitu Bu Sumantri masuk kembali, sembari mengusap-usap air mata, Anjani memeluknya erat-erat. Ternyata sang ibu lebih rasional, seperti tak punya waktu untuk sentimental. Ia merepet dalam bahasa Jawa mengusir Anjani, yang seakan tak mau melepas pelupakannya. Wes cukup. Engkau kabeh krungu. Dari jauh, suara Jagik bernyanyi terhalang oleh suara derak roda mobil yang melindas jalan memasuki area. Mobil patrol! Mobil patrol! Mobil patrol! Mobil patrol! Sunu mengintip. Mobil patrol! Sunu mengintip dan segera memberi isyarat agar kami merunduk. Semua merapat ke dinding, duduk, dan jangan bergerak. Jangan ada ke jendela. Kinan memberi perintah. Kami duduk bersila, merapat ke dinding. Tidak bersuara dan aku yakin tak ada yang berani bernapas. Suara-suara mobil patrol itu terasa semakin dekat. Aku semakin menekan punggungku ke dinding. Anjani di sebelahku memandangku. Dia menyelipkan jari-jarinya ke bawah kaki dan menggenggam jariku. Gelap dan menyebarkan. Untuk 30 detik yang menegangkan, mobil-mobil patrol itu berhenti sebentar di rumah Bu Sumantri dan terdengar dialog antara beberapa laki-laki. Napaknya tentara yang tadi mengejar-ngejar sapi bulica Bu Sumantri itu menjelaskan bahwa Bu Sumantri kehilangan sapinya. Suara debur jantungku seolah bersatu menjadi sebuah orkestra. Rasa takut kami bersama. Kami adalah mahasiswa yang rata-rata berusia 22 atau 23 tahun. Kecuali Mas Bram, Kinan, dan sang penyair yang sudah lebih senior. Kami cukup hijau dalam menghadapi teror mental seperti ini. Anjani semakin mendekat pada bahuku, sementara aku bisa melihat Daniel dan Alex memilih untuk memejamkan mata. 30 detik yang terasa seperti setahun yang menyiksa itu berlalu ketika mobil patrol itu bergerak meninggalkan Bu Sumantri. Terasa ketegangan yang kental mencair seketika. Daniel, Alex, dan Sunu mendadak menurunkan bahunya yang seolah terpaku di dinding. Anjani selonjor, mungkin karena pegal duduk bersila. Kinan dan Alex mengintip dari jendela, mengecek mobil yang semakin menjauh itu. Setelah merasa aman, Kinan meletakkan telunjuk ke bibirnya dan berbisik dia akan menemui Mas Bram di rumah Pak Slamet. Kami menggeleng-geleng karena masih bisa mendengar sayup-sayup suara tentara dari arah rumah Pak Slamet. Kinan memberi syarat agar kami membentuk lingkaran. Kalau mereka terus-menerus berpatroli sampai pagi, kita akan sulit melakukan aksi tanam jagung. Aku harus koordinasi dengan Mas Bram. Susah kak, mereka masih di sana. Tunggu sampai mereka pergi, kata Alex sambil terus mengawasi rumah Pak Slamet dari jendela. Akhirnya kami semua kembali pada posisi semula. Duduk bersila merapat ke dinding. Di luar terdengar rintik-rintik hujan. Bu Sumantri kemudian berdiri menjenguk dapur belakang yang pintunya menggelewer. Dia menggumam mengatakan ada suara dari pintu belakang. Buru-buru kami menyelinap ke persembunyian masing-masing. Para lelaki di bawah tempat dipan dari dapur, sementara Kinan dan Anjani masuk ke dalam bilik Bu Sumantri. Terdengar suara Bu Sumantri menegur, entah siapa yang datang. Suara detak jantungku mendadak berhenti. Itu suara sang penyair. Astaga, kami semua merayap keluar dari bawah dipan. Mas Gala, aku memeluk bahunya dengan rasa lega sambil berusaha mengecilkan suara gembiraku. Kinan menarik sang penyair ke tengah ruangan. Kami semua merubung karena sang penyair memberi isyarat agar kami berkumpul. Aku berhasil menyelinap dari pintu belakang rumah Pak Slamet. Mas Bram berpesan, dia mendengar desa ini diblokade sampai pagi.
Nampaknya mereka memang bukan sekedar menghalangi aksi kita, tetapi juga ingin mencari alasan untuk menangkap kita. Semua terdiam. Suara hujan terdengar mulai deras, hingga suara sang penyair agak terhalang. Kita harus berusaha keluar lagi. Apa, Mas? Kita harus berusaha keluar dari desa ini, begitu ada kesempatan. Sang penyair sedikit menaikkan volume suaranya, bersaing dengan suara hujan yang semakin deras. Mereka sudah mengintimidasi para petani yang rumahnya di ujung utara. Para ibu dan anak-anak ketakutan, tapi tak satu pun dari mereka yang membocorkan posisi kita. Jadi sebaiknya kita berusaha keluar dari belangguan. Kami saling memandang antara kecewa dan takut. Jadi maksud Mas Gala jauh-jauh kita ke sini untuk kemudian pulang lagi ke Jogja gitu? Tanya Alex dengan nada setengah menuntut. Tentu tidak. Nanti di Surabaya kita bergerak ke DPRD Jatim. Sang penyair menjawab sambil menghela napas. Ya, Mas, Daniel mengeluh. DPRD kan seperti septic tank. Kerjanya cuma menampung terus. Kami tak bisa tak tersenyum mendengar Mat keluh bersuara. Tapi ini menyedihkan. Sajak seonggok jagung yang seolah menjadi pompa darah kami terasa kehilangan daya. Sang penyair pasti paham akan kekecewaan kami. Bagaimana caranya keluar jika desa ini sudah dikelilingi tentara, Mas? Apa tidak mungkin kita nekat saja menanam jagung subuh nanti? Aku masih ingin mendengar alternatif lain. Saya rasa tak mungkin, Laut. Sang penyair tersenyum. Jangan kecewa. Ada kalanya kita harus mundur sebentar. Kami semua terdiam. Di luar sudah mulai hujan, kata sang penyair. Pada suatu saat, blokade di beberapa titik penjagaan di rumah-rumah penduduk akan berkurang. Penjagaan akan mundur. Jadi kita menunggu saja, tanyaku. Menunggu dengan tetap waspada, jawab Kinan sembari berbisik dan membubarkan kerumunan kami untuk kembali duduk merapat ke dinding agar tak terlihat dari jendela. Sambil duduk bersila, sang penyair bercerita bahwa semua kawan-kawan di rumah Pak Selamat setuju dengan keputusan Bram. Kawan-kawan yang berada di rumah penampungan pasti akan paham, karena Mas Yono juga sudah memberitahu situasi terakhir. Menit lagi. Bisa. Sampai sekarang, setelah beberapa jam, hanya kita dan kawan-kawan yang berhasil masuk ke rumah penduduk yang masih di rumah penampungan Pak Subroto. Artinya aksi ini tersendat. Kita harus keluar subuh nanti. Ada strategi lain, Mas? Tanya aku lagi. Subuh masih agak jauh. Sang penyair menghela napas. Kinan benar. Kita harus menunggu sampai penjagaan sudah mulai berkurang. Jadi seandainya mereka menginap terus-menerus di sini, kita akan terjebak sampai kiamat. Atau lebih buruk lagi, kalau mereka sebegitu tak sabarnya, bisa saja mereka membagi ulang setiap rumah satu persatu. Hujan di luar semakin mengeras, setiap butir air seperti sedang meninju tanah. Memberontak, mengguncang kesadaran bahwa itu adalah tanah bagi petani, bagi bertanaman jagung. Bukan untuk tempat latihan para tentara memuntahkan peluru. Aku melirik jam tanganku. Sudah pukul 10 malam. Hujan semakin menjadi-jadi, seolah langit menumpahkan seluruh kesediaan air. Tak lama kemudian, terdengar serangkaian petir mulai menyambar. Tiba-tiba saja, kita harus pergi sekarang. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulutku, seolah bibirku memiliki hidupnya sendiri. Aku sendiri terkejut. Jangan-jangan ada setan yang menghimpit tubuhku. Dan si setan itu yang berbicara. Maksudmu? Tanya Kinan. Sekarang sedang hujan lebat. Aku yakin penjagaan mereka tak terlalu ketat.
Asal kita tak bergerombol, kita bisa berlari ke tempat penampungan menjemput kawan-kawan. Lalu dari sana, kita keluar melalui ladang dan pematang. Alex menyela. Aku masih ingat jalan menuju ladang. Tapi kalau gelap, susah juga. Bagaimana caranya kita bisa berjalan melalui ladang tanpa senter? Nanti bisa diantar Mas Yono. Dia tahu jalan-jalan keluar melalui pematang. Tiba-tiba Bu Sumantri bersuara. Kami saling memandang, hati berdebur kencang. Kinan dan Sunu mengangguk. Laut benar. Kita keluar satu persatu melewati hujan. Jangan ada yang menyalakan senter selama masih di wilayah ini. Saya akan antarkan sampai rumah penampungan Pak Broto. Tak usah, Bu. Kami bisa sendiri. Tidak apa. Bu Sumantri memberi isyarat ke dapur. Oke. Laut. I'm very sorry about that. Oke. Laut ikuti Bu Mantri menuju ke rumah penampungan Pak Broto. Diikuti Anjani, lantas Alex, Daniel. Jangan bergerombol. Kinan memberi instruksi. Kinan dan saya, Allah ya Rabbi. Kinan dan saya akan mampir dulu ke rumah Pak Slamet untuk menjemput Bram dan kawan-kawan, kata sang penyair. Dituntun Bu Sumantri, kami semua merubung pintu belakang dapur. Ini memang agak gila. Dalam keadaan hujan yang luar biasa deras seperti ini, kami malah akan menembusnya. Sambil bersijingkat, aku mengikuti Bu Mantri yang berjalan menembus guyuran hujan. Agak jauh di belakangku, Anjani mengikutiku karena kami tak menggunakan senter, agak sulit melihat dan mengenali jalan. Dan ternyata benar tebakanku. Dengan petir menyambar-nyambar seperti ini, para tentara kini tak terlihatkan. Mungkin mereka tengah berlindung di rumah penduduk atau di bawah pohon besar atau sebuah warung. Aku segera mempergunakan kesempatan ini untuk berlari secepat-cepatnya, meski sepatuku terasa berat oleh air hujan. Kami tiba di penampungan begitu cepat dan segera memberitahu kawan-kawan strategi baru untuk segera keluar dari desa ini. Sementara Mama Anti, Kinan, dan sang penyair menjemput kelompok Mas Bram. Kami semua sudah basah kuyup ketika akhirnya Kinan, Mas Bram, sang penyair, dan kawan-kawan terlihat menyusul kami. Bu Sumantri kemudian berbincang sebentar dengan Mas Yono agar dia menghantar kami menyusuri ladang untuk mencapai jalan raya. Mas Yono segera memberi penjelasan bahwa kami, yang sebagian adalah anak-anak Jakarta yang belum pernah bersentuhan dengan sawah, akan menuju jalan raya dengan merayap melalui ladang jagung yang masih utuh, mencebur masuk irigasi dan menyeberangi kali. Kalian akan bertemu lintah, kodok, dan sedulur-dulurnya. Jangan takut, kita tak akan kita mati disentuh mereka. Demikian Mas Yono. Dia segera memberi aba-aba agar kami mengikutinya satu persatu, bersijingkat menuju pematang. Hujan yang masih saya menghajar bumi memudahkan kami lolos dari intai tentara yang pasti sudah jauh di belakang kami. Tiba di tepi ladang, Mas Yono mengangkat tangannya. Aku persis berada di belakang Mas Yono. Lantas di belakangku berturut-turut adalah Daniel, Alex, dan Sunu yang ikut-ikutan mengangkat tangan dan menyontok barisan yang mengikuti kami. Mas Yono mengatakan agar instruksi jangan disampaikan dengan teriakan, melainkan dengan gaya estafet. Saya khawatir kalau kita berteriak-teriak lama-lama mereka bisa mendengar. Mereka sering patroli kampung-kampung menggunakan lampu sorot yang besar. Jadilah instruksi agar semua merunduk dan merayap disampaikan dari mulut ke mulut. Kami semua merayap seperti ular. Baju kami bukan saja basah, tapi penuh lumpur dan lengan penuh besot-besot dedaunan jagung yang lumayan besar.
paha dan kaki sudah jelas karena gesek dengan bebatuan atau benda-benda keras di atas ladang yang kami rayapi. Apa boleh buat? Ini satu-satunya cara. Terdengar omelan Daniel yang nampaknya terkena lintah atau binatang apapun yang licin karena dia tak sanggup untuk melengking. Shh. Semua ramai-ramai menyetop kerewelan Daniel. Oh my god. Sorry. Mas Yono benar. Ternyata dalam keadaan hujan pun masih ada lampu sorot besar dari mobil patrol yang mencurahkan cahaya ke segala penjuru. Wis film Hollywood kalah iki. Sono bergumam sambil terus merayap di belakangku. Dalam keadaan merayap basah dan diselimuti lumpur seperti itu, aku sama sekali tak pernah berpikir tentang film Hollywood. Sono selalu mampu menampilkan humor di antara situasi kritis dan gelap seperti ini. Di belakangku Daniel mencekram kakiku sehingga aku sulit merajap. Dan, lepas Dan, aku susah maju. Kayaknya aku digigit ular. Ular apaan? Gak tahu. Lembek masuk ke celana. Geli aku. Kampret. Lepas Dan. Ini bisa jadi macet. Tentara masih di belakang kita Dan. Daniel melepas cengkramannya dan aku segera merayap dengan cepat seperti belut dalam lumpur, mengikuti Mas Yono yang sudah meluncur jauh di depan. Lampu sorot besar patroli masih saja berputar-putar, suara mereka ingin meyakinkan diri bahwa tak ada siapapun yang bersembunyi di ladang seluas itu. Tiba-tiba saja aku merasa ada yang menyorot lampu dari belakang. Dan siapa itu yang menggerakkan senter? Sungguh matikan. Lex, sampaikan yang di belakang. Matikan lampu senter, kata Daniel kepada Alex. Dan secara estafet Alex menyambung informasi itu kepada Sono dan seterusnya. Aku masih terus merayap mengikuti Mas Yono yang terengah-engah mengatakan, sebentar lagi kita akan mencapai tepi jalan raya. Tiba-tiba, loh, kenapa mereka malah menyalakan lampu senter? Dan, suruh matikan. Daniel tak sabar berteriak menyuruh kawan-kawan pada ekor barisan untuk mematikan lampu senter. Entah bagaimana mereka salah mendengar informasi. Sorry mas, dengarnya nyalakan lampu senter. Shh. Disuruh matiin malah dinyalakan. Kuping apa pangsit? Kita sudah sampai Mas Laut. Itu yang berisik, coba ditenangkan dulu. Mas Yono mendadak berhenti. Dia bangun perlahan, membersihkan gumpungan luar pada kaki dan lengannya. Aku ikut-ikutan bangun dan mulai bebersih kaki dan tangan dari lumpur sambil mengatakan pada Daniel agar mereka berhenti mengeluh karena kita sudah sampai tepi jalan raya. Mas Yono mengecek kiri kanan dengan senter kecil yang diselipkan di kantung celananya. Lantas segera mematikannya dan mengangguk. Kelihatannya aman. Semua berjalan perlahan ke jalan besar, tapi tetap berjalan di pinggir, katanya dengan volume suara normal. Entah bagaimana keluhan segera berhenti serentak karena mereka semua sudah boleh berdiri. Kami sama-sama melangkah ke sisi jalan besar dan berlalu menjadi sebagian dari kami memang mengalami luka-luka. Kelihatannya mereka anak Jakarta yang kulitnya masih halus hingga mudah kena besot. Lex, bantu bopong anak-anak Jakarta. Kasihan nih. Kita memberinya satu persatu. Aku membantu beberapa anak Jakarta yang tak tahu bagaimana cara melepas lintah dari kakinya. Oh my god. That's it. So we have read this book for 1 hour. Hopefully I can continue again. I'm pretty sure I haven't even
reached the half of this book here, so it's a lot of stuff here. So yeah, anyway, thank you for watching and see you next time.